Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Dulu ya, persepsi Mbak Puput terhadap Islam itu kayak apa? Sebelum mengenal Islam ya? Sebelum mengenal Islam, jujur ya Ustadz ya. Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris. Islam teroris. Sering membunuh orang-orang apa namanya itu, orang-orang. Dulu kan apa, bom Bali apa ya? Dulu itu. Pokoknya setahu saya waktu kecil, itu teroris. Suka membunuh orang waktu kecil waktu itu. Bagaimana dulu ceritanya Mbak Puput menemukan Islam? Waktu itu saya kan sehabis sekolah 1 sampai kelas 5, kelas 4 itu di SDK Santo Vincentius Surabaya, Tidar. Terus saya mengikuti kedua orang tua pindah di Sidoarjo. Itu akhirnya pindah ke sekolah biasa SDN Medaeng 3. Terus itu lihat teman-teman yang mayoritas beragama Islam dan saya beragama Katolik sendiri, itu penasaran, teman-teman ngaji, teman-teman membaca Al-Quran dengan saya kan tidak tahu menahu nih tentang agama Islam dan Al-Quran itu sendiri. Kayaknya saya timbul rasa penasaran, rasa nyaman mendengarnya. Apa sih itu kok bisa baca Al-Quran? Apa sih itu bahasa apa? Huruf apa itu? Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain. Kamu baca apa sih gitu? Baca Al-Quran, Kris, ngoten. Terus akhirnya itu gimana caranya bisa membaca Al-Quran? Ya ngaji di TPA, di musola sama ustadz. Tapi ya harus beragama Islam dulu. Gimana caranya agama Islam? Terus teman-teman tanya aja ke Bu Arni, kan waktu itu masih kecil-kecil. Akhirnya saya tanya ke bu guru agama Islam namanya Bu Arni. Bu, gimana ya caranya biar bisa membaca Al-Quran? Ya belajar di TPA, di masjid, ngoten. Tapi ya harus beragama Islam. Tapi kalau misalnya pengen mengikuti teman-teman, meskipun nggak pengen masuk Islam nggak apa-apa, ikutin aja kalau pelajaran nggak usah keluar kelas. Cuman akhirnya saya kan pengen lebih mendalami lagi. Akhirnya saya matur ke mama pertama itu, Ma boleh nggak Ma Cece pindah ke agama Islam? Apa kok pindah agama Islam? Kok dimarahin papa loh? Secara papa itu sangat fanatik dengan agama Katolik. Akhirnya selang besoknya saya ngomong ke papa, aku pengen pindah agama Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu itu masih sekolah minggu dan lain-lain gitu. Nanti kalau kamu dilokno sama saudara-saudaramu ya apa? Papa sih malu gitu. Akhirnya itu saya tetap merayu mama, aku pengen loh Ma, aku pengen belajar Al-Quran Ma, gitu. Aku pengen beli jilbab Ma gitu. Ya wes lah, terserah Cece sudah gede. Nah, terus gimana caranya? Akhirnya itu ada teman kecil, teman bermain tuh ngasih tahu namanya Mbak Har. Mbak Har gimana Mbak Har? Ustadzah ngaji di TPA. Gimana nih aku pengen masuk agama Islam. Tapi Mama sudah menyetujui. Aku pengen masuk Islam, aku pengen mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya dikenalkan sama Cak Ipin, waktu itu Cak Ipin, Ustadz yang biasanya imamin masjid di dekat rumah. Akhirnya sore saya naik sepeda ontel sama adik saya berdua. Itu ke musola tersebut, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat berdua Ustadz. Akhirnya besoknya besok ikut ngaji ya. Ikut ngaji di TPA itu Iqra 1 paling gede sendiri. Akhirnya itu kan saya agak malu ya, akhirnya sama mama diprivatin di rumahnya Ustazah. Apa kemudian reaksi keluarga setelah Mbak Puput berislam? Iya, kalau dari keluarganya Papa tentu kamu kok kayak gini sih, Put?
Cece aku ngene iki lho, anak Epeng ku lho mlebu Islam. Papa saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya. Anak Epeng ku lho mlebu Islam. Ya apa saya puput iku gini. Akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma. Kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana. Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, akhirnya enggak apa, aku malas aku Pak, malas di rumahnya oma aku. Akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Oh aku ki agama Islam enak kok, aku mantap kok. Kenapa dengan agamaku? Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama sepupu-sepupu saya. Menjawab gitu ya. Nggih. Dulu saya nggak berani karena saya malu. Kamu tuh gini. Aku kan ya namanya anak kan di kata-katain sama, misalnya ada 5 sepupu saya banding 1. Adik saya kan masih kecil waktu saya, jadi adik saya diem aja, ngikutin ceceku kok, gitu. Tapi akhirnya saya berani, ini agamaku agamaku Islam apik kok, gitu. Sejauh apa reaksinya Papa? Papa itu ya nggak terlalu marah, cuman tuh kayak kecewa gitu, Ustadz. Kok kamu itu dari keluarga seperti ini, kok masuk Islam? Cuman aku ngasih pemahaman, Pak, Cece sudah besar. Kan aku pengen menentukan pilihanku sendiri, masa nggak boleh sih Pak, tak gituin. Daripada aku masuk Katolik tapi aku gimana ya, nggak mantap, buat apa? Akhirnya saya kasih tahu belajar puasa, sholat. Akhirnya Papa mengalir itu, akhirnya Papa nggak apa-apa. Cuman Papa nggak bisa untuk pindah ikut agama Islam, menghargai. Gitu. Menghargai tapi nggak bisa ikut. Jadi tidak ada misalnya dimusuhi nggak ya? Enggak, cuman yang musuh mungkin sepupu-sepupu yang kecil-kecil itu. Sama oma. Cuman dia ngata-ngatain gitu loh Ustadz. Kamu kok pindah seperti ini sih, gini, dosa lo kamu. Kamu tuh gimana, pokoknya seperti itulah. Cuman saya akhirnya dari pertama saya kayak malu ngerasa, ya Allah kenapa kok diginiin. Tapi akhirnya saya ya biasa, akhirnya ya berdebat tentang agama. Lalu setelah melakukan perbandingan, apa bedanya Mbak? Melakukan perbandingan dari ya apa bedanya Katolik dengan Islam setelah punya pada pemahaman? saat itu kan saya tahu nih ayat-ayat di Alkitab itu kata-katanya kayak apa ya, pokoknya itu Allah Bapa kami, pokoknya itu mereka itu Allah itu Bapa itu punya Allah, berarti kan Bapa kan Yesus. Tapi kok punya Allah berarti kan Tuhannya ada 2. Seharusnya kan Tuhan cuma 1. Sedangkan di Islam kan saya diajarkan Allah itu 1. Esa. Kok di sana kok Bapa itu ada Allah Tuhanku, Bapa Allah Tuhanku. Berarti kan kok Tuhannya 2. Saya ganjilnya sih itu Ustadz. Kok gini ya? Kok gitu ya? Sedangkan Alkitab itu ada yang kata-kata di Alkitab itu ada yang menyerupai di Al-Qur'an. Tapi itu sebenarnya Al-Qur'an itu gimana ya? Kata-katanya pokoknya iki hampir sama, cuman yang di Alkitab itu ada yang sesuatu yang ganjil. Tentang Tuhannya itu loh Ustaz, konsep ketuhanannya ya. Konsep ketuhanannya membingungkan. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata Bapa itu Yesus tuh ternyata Nabi Isa. Ternyata yang disalib itu kan, dari saya waktu masuk Islam, ternyata yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Sedangkan yang disalib itu kan sahabat dari Nabi Isa tersebut. Oh gitu, iya. Akhirnya saya di sini saya dikasih tahu sama Ustadz, teman-teman yang paham itu. Oh gitu, ternyata yang disalib itu yang selama ini saya sembah itu bukan Tuhan, melainkan dia itu sahabat Nabi. Oh akhirnya saya tahu, iya. Akhirnya saya benar, aku dengan pilihanku ini aku benar. Akhirnya saya ya sedikit-sedikit saya waktu lulus dari DM saya tuh yang ngomong sama teman-teman, ya dakwah-dakwah kecil lah Ustadz. Masya Allah. Tentang jilbab. Kalau teman-teman nggak masalah ya? Teman-teman lama yang ketika Mbak Puput kan ikrar. Udah saya tinggalkan, saya kan Oh pindah iya, kok lingkungan baru ya? Di lingkungan baru. Jadi relatif nggak punya teman gitu ya? Akhirnya teman-teman saya kan yang dibarukan juga mayoritas Islam ya? Ya. Setelah berislam gimana rasanya Pak? Waduh bahagia banget Ustadz, bahagia, nyaman, pokoknya berbeda lah gitu. Saya belajar puasa itu langsung kayak
puasa itu langsung puasa maghrib. Cuman ya kadang-kadang bolong-bolong puasa puasa beduk. Cuman ya sama mama bilang ayo Cek puasa maghrib nyoba. Akhirnya saya tertantang puasa maghrib tuh di kelas 6, kelas 5 kan saya kan puasa masih beduk itu. Akhirnya kelas 6 puasa maghrib. Pada saat itu saya kan masuk Islam tuh juga saya beli baju gamis-gamis tuh beli sendiri sama adik saya di pasar. Bagus Rek, aku minta uang mama untuk buat ngaji kan belum punya baju muslim. Akhirnya beli sendiri sama adik di pasar karena emang benar-benar pengen nyoba pakai jilbab. Ya. Rasa nyaman bahagia tadi itu didapat begitu setelah masuk Islam atau setelah melalui proses panjang gitu? Proses yang panjang Ustaz. Saya itu kan setelah saya kan waktu itu Katolik mendengar Al-Qur'an. Tuh merasa ada yang berbeda dari hati saya. Kok aku nyaman ya, aku lebih mantap ya dengerin. Aku lebih kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda. Kayak gitu. Akhirnya selama berproses itu saya mantap dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan menurut saya ya, kebahagiaan dunia saya sendiri itu. Akhirnya saya apalagi saya pindah ke mengenal Darul Madinah, teman-teman yang baru itu ya kayak menemukan harta karun itu Ustaz, ilmu-ilmu yang baru, hal-hal yang sebelumnya saya nggak tahu, akhirnya saya tahu. Akhirnya saya bisa ngomong sama teman-teman saya yang mungkin yang ada teman-teman yang belum berjilbab, saya punya ilmu baru. Oh ini loh, kamu harus pakai jilbab nih, ini ada dalilnya. Sedangkan saya kan dulu waktu Katolik itu tidak ada dalil seperti itu. Maksudnya itu makan babi kok dibolehi, mana dalilnya, kan tidak ada dalam Alkitab itu sendiri gitu loh Ustaz. Tambah larangan yang ditemukan. Pemahamannya saya ya kurang lah, pokoknya menurut saya tuh dalilnya di kayak misalnya makan babi, kayak tentang Allah itu Bapak itu punya Allah itu kok Tuhannya dua, mereka tidak bisa menjelaskan tentang tersebut. Maksudnya mesti menyangkal, tapi tidak ada dalil yang sahih gitu loh Ustaz. Menurut agama mereka, aku tanya, oh iya. Jadi saya mantap nih sama Islam lebih mantap. Demikian sharing mu'alaf kita hari ini, luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam.